Pondok Pesantren Ukhwah Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ukhwah Muslimin, yaitu BSI rekening 105-466-5225 atau konfirmasi admin 081-9372-91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa cahaya hati, semoga nallowa na rahmati ki Allah Subhanahu wa taala. Maiki masih memuji karena Allah Subhanahu wa taala, na serenji ki katalasan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipakai untuk mengabdi mereka renta. Salawat kepada Rasul, tenaga bagi kita, teladan bagi kita. Semoga kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kesempatannya adalah saya akan membahas tema lanjutan daripada langkah-langkah manusia yang diridhai Allah, khusus bab amal. Saya sudah bahas kemarin tentang zikir, doa, pikir, ilmu, iman, kama-kama nih amal. Ini bab yang terakhir. Amal ini amal ini adalah akan kita bagi lagi kepada beberapa bahagian. Amal ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa basyiri, powang jomai, berikan berita gembira jomai tawa. Wasyiril ladzina amanu, yamin tu tetappakah amanu wa amilus sholihat, sehingga melakukan amal soleh. Jarinya nikana tappak seiring dengan amal. Di dalam Al-Quran biasanya beriring nikana ya iman dan amal. Tenang kulle nikana tappak kalia punna tenan ya amalan. Ukuran keimanan serupa tahu cini ki amalna. Nia tontung kana yang penting baji kita pakku, baji ki imanku. Ukuran iman adalah ukuran amal. Tenanya tetap pak nampak tena amalna, iman dan amal. Pemirsa yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kama-kama ni alirang. Nakana alena tappaki tapi tena sambayang. Na yakini sambayanna arruku kamajine. 1, 2, talu. Nah karena sampai tapat tu jenis talukah. Itu filsafatnya orang-orang Bugis Makassar. Anjotena niseni karena ya syariat.
Nakana leba misambayang pun na padundumi ulunna. Padahal syariat itu tena nangkula ni pare-pare asulu baturi hadiska. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 18, 17-18 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum ala syari'ah fattabi'ha. Lebak mi ku parekan ko syariat pinawangin jo syariah ka. Punna nabinta sambaya 5 waktu, lohor 4 rakang, asar 4 rakang, mangaribi tallu, isya apa subuh, pinawangin jo apa nakana nabiya. Tenang kule pare ki sere amalang, punna tena contoh na baturi nabiya. Semua na perintah na contohkan nabiya ikuti, itulah adalah amal. Tena tonna kule pare-pare ki pantarakna syariat yang telah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalnya acara pernikahan, anjo acara nikahnya niat sasa carana, niat babna. Satu dikawinkan oleh imam, disaksikan oleh 2, sah. Tapi niat acara kamakamannya, yaitu sebaik-baik pernikahan adalah sederhana. Nia mau ngira lekok, nia mau ngira macam-macam, nia mau ngira kaci, banyak persyaratan na pare. Tena nek contoh dari agama iya itu ditolak di dalam agama. Karena nikah itu adalah ibadah. Tenang kulle ditambah-tambahi karena berbahaya di sisi Allah. Tena singkama pun sepak bola, terserah kulle ni rubah lapanganna. Eroki futsal, eroki lompo tidak apa-apa. Tapi ibadah, tenang kulen tambah-tambahi. Ya, naik dengan tambahi ibadah ya, maka tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika nipowangi pinawangin jo da keroki kare Allah Subhanahu wa taala. Qalu bal nattabi ma alfaina alaiha abana. Qalu bal nattu ma alfaina alaihi abana. Tiya moko. Ganna mi ku pinawangi apa na keroki to aku riolo. Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Anjo to anu tena nanggap hidayah pun tie Quran na eroki. Angera lekok kan rejawa tas 10 unti dengan niat dengan keyakinan punanya unti kulle bahagia itu bunting itu bisa merusak akidah. Apa hubungannya jontia dengan kebahagiaan? Tenanya hubungannya. Itu namanya amalan yang salah. Jadi amalan itu harus diberikan kekuatan baturi tapaka. Pemirsa yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah bahas tadi kemarin-kemarin tentang amalan hati-hati di atas perut dan di bawah perut. Ada lagi amalan yang perlu diyakini pemirsa, naik belanjakan di jalan Allah, Allah memberikan dalil terduga. Misalnya, asuli kidoi kah? Apa sebabnya aboy kidoi? Apa sebabnya kita motivasi mencari uang? Pertama motivasinya adalah belanjakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 272 menjelaskan wa ma tunfikuna illa batiga wajhillah. Teya ko pasul kidai nu riko cikan nu punetiai redana Allah Subhanahu wa taala. Teya ko. Karena uang itu akan diminta pertanggungjawaban buat Allah Subhanahu wa taala. Punna kebajikan sumbangan masjid, pesantren, anak yatim, perjuangan sumbangkan. Tapi kapan membelanjakan dengan poya-poya, pergi ke mall poya-poya tidak jelas, maksiat, beli domino, segala macam, maka pasti natuntut ke Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, anjo doe kesumpahan dibelanjakan, ia minjo milik tak. Sejang anjo diboli ka tiai milik. Milik itu adalah dibelanjakan. Jadi pun kini senikan itu kalimatnya orang kaya, berapa yang dibelanjakan itu orang kaya. Orang miskin kurang belanjanya batur ke Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh sebab itu, perlu diyakini naik belanjakan mereka Allah Subhanahu wa taala jadi dalilna.
Niat sere masjid di daerah Jakarta namanya masjid, kalau salah masjid Abu Bakar As-Siddiq. Njowen tawa naik mentama sambayan di baliang kanre. Minuman gratis. Jamaah dibelikan makanan gratis. Kukutan nang jo satpamna. Apa sebabnya ne patanan ne nalamor kamang pasareangi gratis. Ini bisa rugi. Nakanan jo Habib pun aku pakan retawa jai dan let na batu di Bogor. Semakin jai na pakan retau, semakin jai dan let na. Itu satu keyakinan yang bertentangan dengan ilmu ekonomi. Ini. Jadi punero ke Kalimantan belanjakan di jalan Allah. Yarsuku ma yasha bighairi hisab. Banyak mengurus agama. Insya Allah kita jauh bateri kemiskinan. Mungkin akal mengatakan, teno waktu ku pelajar kurang, teno waktu ku pelajar hadis, sibuk kak jama-jamang, anjama tetek 7, motor tetek 5, teno tonnya kali banyak. Kontra bala inji, coba. Tapi orang njenangai asumbar regamaya jain tu dalek nah. Salah satu contoh misalnya orang Bugis, wakil presiden kita kama-kama ni subkala. Jai na nyumbang, masih jai dalek nah. Tapi kalau areke nyumbang mariagamaya, tidak tonja apa-apa. Nah oleh sebab itu bertolak belakang. Anjo ni karena dalek, ni karena kematian, di karena jodoh, tena ni rumusna. Pemirsa syallah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sumbangan juga tidak selamanya uang, tenaga. Bersumbangkan tidak ada uang, ada tenaga. Tena tenaga ada pikiran. Ya. Semua yang terlibat pasti mendapatkan pahala dan mendapatkan rezeki di dunia dan akhirat. Para saribatangku wartawan hanya kehadir. Wartawan NTV. Nai terlibat di dalam gerakan ini, insya Allah pasti lomo-lomo salandale. Amal ini saya akan coba bagi lagi. Tadi saya sudah bagi tentang di atas perut dan di bawah perut dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin saya coba bagi di amal ini sekitar 19 langkah. Berbicara tentang amal, lewat supaya yang kujelaskan ini ada di atas perut, hati-hati di bawah perut, dan membelanjakan, mengurus agama. Allah akan memberikan rezeki tak terduga dari segala arah. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Apakah wartawan, apakah mubali, apakah yang mengedarkan undangan, SMS, insya Allah Allah akan memberikan rezeki tak terduga. Terduga itu misalnya dia penjual bakso, biasanya kalau rezeki dari bakso ya dari bakso, tidak ada yang lain. Tapi tak terduga bisa saja ada informasi tentang dagang pisang, dagang sarung, tak terduga kedatangannya yang terlibat mengurus agama Allah. Tidak mungkin Allah diam dalam melihat hambanya yang menghabiskan waktu. Cuma otak ini yang suka main. Kalau gua urus ini, saya kan lagi jual rambutan nih, kapan untungnya nih, dan lain sebagainya. Baik, jadi di dalam amalan juga ada batin, ada zahir. Batin itu ada positif, ada negatif. Batin yang positif tentunya baik sangka, murah hati, rendah hati. Yang negatif syirik, riya, dengki, dan lain sebagainya. Ya, baik, saya coba kembalikan ada beberapa poin tentang dibawa tentang amalan. Pertama adalah niat. Ini yang batin. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dimulai dengan niat. Oleh sebab itu Rasulullah menjelaskan, mari kita memperbaharui niat. Jadi diperbaharui niat kalau Allah. Jangan berniat hari ini besok tidak. Boleh baru bangun, langsung niat. Bimbinglah kami ya Allah untuk melakukan kebaikan. Berbaru terus. Di dalam komputer itu dibersihkan terus, diperbaiki. Yang kedua adalah ikhtiar. Ya, ikhtiar itu misalnya kita ada rencana mendekatkan diri kepada Allah, ikhtiarnya adalah belajar. Ikhtiarnya menuntut ilmu, ikhtiarnya belajar dakwah. Semua harus ada ikhtiar. Kalau kita punya cita-cita ingin menjadi pemain bola terhebat, ikhtiarnya pergi belajar klub-klub sepak bola.
dan lain-lain sebagainya. Tergantung daripada cita-cita, daripada kekuatan zikir. Kalau ingin menjadi penyanyi hebat ya pasti ikut vokal grup dan lain-lain sebagainya. Apa saja. Tidak mungkin itu air atau emas jatuh dari langit. Harus ada ikhtiar. Yang ketiga adalah istilahnya hijrah. Al-lesot tampak nak anak Mangkasar. Hijrah. Hijrah di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. 212 serat ya 212 218 innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang-orang beriman dan berhijrah dan bersungguh-sungguh maka otomatis diampuni dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah. Dia disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai. Apa ukurannya Allah mencintai kita? Termasuk terlibat dalam urusan kebaikan. Apa ukurannya manusia mencintai kita? Kalau dia senyum, dia sayang, berarti dia. Tapi ukuran Tuhan ini tidak bisa diprediksi. Kita tidak melakukan kebaikan. Macam hari ini, kita lakukan kebaikan. Bapak-bapak mendengarkan saya, bilang ngeri kak. Berarti itu menandakan ada ingatan Allah kepada kita. Pengertian ingatan Allah tidak mungkin. Mungkin pemirsa akan lari begitu mendengarkan ceramah. Tapi begitu melihat hal-hal buruk, justru senang dilihat. Wahajaru. Hajar ini adalah bisa pindah tempat. Satu tempat dalam lingkungan yang buruk. Lingkungan narkoba, lingkungan peminum. Kalau kita tidak tahan dan terganggu, anak-anak kita pindah tempat itu. Dari Bogor ke Bekasi, pindah saja. Cari lingkungan yang bagus. Kalau tidak, nanti bapak dan anak-anaknya akan terlibat juga. Itu namanya hijrah. Hijrah bukan cuma tempat. Hijrah itu hijrah dengan sifat. Dulu suka membenci orang, buruk sangka, semua akan hijrah. Suka tidak adil, tidak amanah, tidak jujur dan lain sebagainya. Hijrah. Itu yang kedua tentang hijrah. Jadi niat, ikhtiar, yang ketiga adalah hijrah. Yang keempat adalah wajahid, bersungguh-sungguh. Kalau kita ingin dekatkan diri kepada Allah, ingin selamat, harus sungguh-sungguh. Kalau pemirsa ingin naik kelas dalam satu sekolah, harus sungguh-sungguh. Ingin naik karirnya, harus sungguh-sungguh. Nah oleh sebab itu, segala sesuatu perjuangan harus sungguh-sungguh. Allah menjelaskan, orang-orang yang beriman, Allah tidak akan menerima doa orang-orang yang betul-betul melakukan keburukan. Dan Allah menjelaskan, apakah engkau dirimu masuk surga? Am hasibatum antadahul jannah. Apakah engkau mengira dirimu masuk surga? Apakah kau merasa sudah sholat 5 waktu, naik haji, puasa masuk surga atau tidak? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Sebelum nyata bagi Allah siapa orang yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya jihad. Perjuangan. Jihad itu dibagi dua. Ada melawan hawa nafsu, ada jihadul asgar. Tapi jihad melawan hawa nafsu ini termasuk jihad yang terhebat. Selanjutnya apa? Amalan selanjutnya adalah amanah. Orang yang beriman diberi amanah, dia akan betul-betul menjalankan amanah dan baik. Bukan menjalankan amanah karena mau dipuji, mau naik karirnya. Dia menjalankan amanah karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan setelah amanah adalah jujur, namanya siddiq. Makanya Abu Bakar dikatakan as-siddiq. Makanya Rasulullah begitu menerangkan dari Sidratul Muntaha, semua orang percaya karena dia orang jujur. Salah satu cara untuk menjalankan dakwah harus jujur. Kapan dia pernah berbohong, misalnya para mubalik pernah berbohong 1 kali hidupnya, pasti tidak ada yang mendengarkan. Itu namanya as-siddiq. Oleh sebab itu, dalam pengamalan, perbaikan niat, ikhtiar, hijrah, perjuangan, dan amanah, merupakan sesuatu kekuatan yang kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada keinginan menjalankan, kalau tidak diizinkan oleh Allah,
maka pasti sulit kita jalankan. Oleh sebab itu, banyaklah memohon kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni ala dzikrika ya Allah, bantulah kami untuk mengingat Engkau, wa syukrika untuk mensyukuri nikmat-Mu, wa husni ibadat untuk memperbaiki amalan. Jadi jangan suka merasa diri mampu mengamalkan. Bantulah, mintalah bantuan kepada Allah. Ketika kita mengamalkan, katakanlah dalam hati, ya Allah, saya tidak mampu mengamalkan kalau bukan izin-Mu. Supaya hilang rasa kesombongan dalam hati, seakan-akan bisa mengamalkan dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Ya Allah, saya tidak bisa beribadah dengan baik kalau bukan izin-Mu. Begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada aku. Begitu banyak rahmat Kau berikan kepada aku. Ampunilah kami ya Allah. Tidak seimbang dengan amalan-amalan kami. Nah itu kira-kira gambaran. Mohonlah kepada Allah agar istiqamah. Ada salah satu dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 8. Salah satu doa ketika kita diberi hidayah agar tidak dicabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah yang pernah Kau berikan kepada kami. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sudah hijrah. Yang biasa ke diskotik sudah enggak lagi, yang biasa ke pantai pijit, yang biasa minum udah. Dulu masih melihat minuman masih lebih nikmat, melihat perempuan lebih bergairah. Sekarang karena ada hidayah sudah tidak suka melihat minuman. Sudah tidak suka lagi, sudah matanya sudah bukan mata dirinya, tapi sudah ada mata-mata batin yang dikirim Allah. Pendengaran sudah bukan lagi pendengar dirinya, tapi sudah ada pendengaran yang senang mendengarkan kalimat Allah yang dulu senang dengar-dengar yang lain. Matanya juga sudah bukan lagi mata dirinya yang suka cuci-cuci mata dalam melihat keburukan, tapi sudah melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan-perjalanan spiritual ini perlu ditekuni dengan kuat dan doa. Karena jangan sampai kita tobat hari ini, berbuat lagi besok, tobat hari berbuat, Allah sangat murka. Tsumma amanu, tsumma kafaru, tsumma amanu, tsumma kafaru. Begitu tobat, langsung wa aslahu, perbaikan diri. Kita bisa banyak melihat cerita-cerita mantan narkoba yang jadi ustaz. Dia diluti agama supaya dia kuat. Kenapa? Karena dakwah sebenarnya itu bukan untuk orang lain, minimal untuk dirinya. Kalau terbiasa menyampaikan jangan engkau begini, minimal dia ada getaran ketika dia akan melakukan hal itu. Nah, oleh sebab itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam memang diwajibkan berdakwah sekalipun satu ayat, balighu anni walau ayah. Ada yang dakwah mungkin di media, di mimbar, tapi ada yang dakwah mungkin di warung kopi dengan ngobrol-ngobrol diskusi. Semoga penyampaian ini membawakan rahmat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Harim. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.